Alright, halo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Welcome to Garuda Japan. Langsung dari swimming pool tempat saya melatih, agak sepi, kelas sudah selesai hari ini. In today's video, without further ado, kita langsung akan membahas preview antara Indonesia umur 17 timnas kita dengan Korea Utara yang akan bertemu malam nanti. Yang menurut saya masing-masing punya kelebihan. Timnas kita punya sedikit lebih unggul dalam teknis, dan Korea Utara itu kayaknya pengalaman ya, mereka sudah sering di perempat final dan pernah juara 2 kali kalau nggak salah ya. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang harus kita takutkan, karena pengalaman itu dari orang yang berbeda. Ini kita lihat posisi di sini lagi, ini belakang saya lihat itu Tokyo Tower ada di belakang sana. Ya. Dari orang yang berbeda, jadi menurut saya itu bukan suatu alasan untuk kita takut. Saya yakin Coach Nova sudah punya taktik khusus menghadapi Korea Utara ini. Dan saya mendapat rumor dari sumber di Korea Selatan, mereka ngomong ini timnas Korut ini punya pemain yang mencuri umur katanya. Memang kelihatan mereka seperti tentara, nggak ada fleksibelnya, disiplin tinggi. Mereka punya otot, punya kekuatan fisik yang sangat kuat. Tetapi saya nggak begitu mempercayai sumber dari Korea Selatan 100%, karena apa, mereka biasalah, mereka berlawanan politik ya, biasa saling-saling buruk, jelek-jelekan kan. Jadi pertandingan malam ini akan intens menurut saya, tapi saya sebagai supporter Indonesia, sebagai seorang pelatih, saya biasa positif ya orangnya. Saya positif dan akan meyakini Indonesia, timnas kita umur 17 akan bisa memenangkan pertandingan ini. Saya tidak berani kasih skor berapa, tapi insya Allah kita bisa menang. Dari Jepang kita ngomong gambatte kudasai, semua bisa. Otot umur 17 sudah sama dengan saya ini. Kita punya otot sama. Jadi jangan takut dengan fisikal main, pasti Korea Utara akan main fisikal. Jangan takut aja, karena walaupun agak pendek pemain kita, tetapi mereka punya fisik dan endurance yang cukup bagus menurut saya. Itu tidak ada yang perlu kita takuti. Alright, mari kita lanjutkan lagi. Jadi menurut saya pengalaman itu cerita masa lalu ya. Seperti kata TMJ ini, Sultannya Johor, jangan biasakan larut di masa lalu. Jadi kita harus menghadapi masa depan ya. Sama dengan cerita timnas Malaysia umur 17, waktu kita lolos Piala Dunia, ada media Malaysia yang berbicara bahwa dia pernah ngalahin timnas kita 5-1, gara-gara itulah Indonesia berkembang, karena belajar daripada kekalahan tersebut. Menurut saya itu nggak valid, karena timnas tahun 2022 itu rombongan arahan kakak, nggak rombongan si Goli ini. Jadi berbeda orang, beda cerita, beda masa. Jadi menurut saya itu nggak legit, nggak valid untuk diomongin. Jadi kesimpulannya, insya Allah kita bisa menang ini. Mari kita tetap berdoa sebagai supporter, kita jangan jumawa, stay humble ya. Stay humble, positif thinking, doa, dan insya Allah kita bisa mengatasi ini. Di dalam tim yang, dari semua tim ini, menurut pengamatan saya, tim yang paling komplit itu dari fisik, teknik, itu taktik, itu menurut saya Uzbekistan ya. Menurut saya bisa salah bisa benar ya. Jadi kita akan lihat nanti hasilnya. Uzbekistan ini fisikal boleh, semuanya boleh ya.
Jadi ini ada kelas saya sudah mulai. Saya akan lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Alright, untuk serangan menurut saya lebih suka Indonesia nanti sedikit menunggu. Ya. Kemudian kita counter attack. Itu lebih bagus. Tergantung dah Coach Nova, karena kalau open play juga sedikit riskan dengan South Korea ini. Untuk fisik mereka cukup tangguh, jadi kita harapkan kita bermain taktis lah, ya. Begitu saja review dari Tokyo, langsung dari swimming pool di sini, ya. Lihat ini dari kelas saya yang baru akan mulai. Begitu saja. I see you next time. Subscribe and I do appreciate it. Bye bye. Alright, ini sudah mulai bagus nih nenek.